Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Pada Mei tahun 1990, seorang pria lulus dengan pujian tinggi dari Universitas Emory. Tak lama kemudian, dia menolak kehidupan konvensionalnya dengan menghancurkan semua kartu kredit dan dokumen identitasnya. Dia mendonasikan hampir seluruh tabungannya sebesar $24.000 kepada Oxfam, dan memulai perjalanan lintas negara dengan Datsunnya yang dapat digunakan namun dapat diandalkan untuk mengalami kehidupan di alam liar. Namun, dia tidak memberitahu orang tua atau saudara perempuannya apa yang dia lakukan atau kemana dia pergi, dan menolak untuk tetap berhubungan dengan mereka setelah kepergiannya, membuat mereka menjadi semakin cemas dan akhirnya putus asa. Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Di Lake Mead, mobilnya terjebak banjir bandang. Memaksanya untuk meninggalkannya dan mulai menumpang. Dia membakar sisa persediaan uangnya yang semakin menipis dan menggunakan nama baru, Alexander Supertramp. Di California Utara, dia bertemu dengan pasangan hippie. Pria itu memberitahunya tentang hubungannya yang gagal dengan pacar pria itu, yang akan dia nyalakan kembali. Pada bulan September, dia berhenti di Carthage, South Dakota untuk bekerja di perusahaan pemanenan kontrak, tetapi dia terpaksa pergi setelah pemiliknya ditangkap karena pembajakan satelit. Dia kemudian melakukan perjalanan ke Sungai Colorado dan, meskipun dia diberitahu oleh penjaga taman bahwa dia tidak boleh berkayak di sana tanpa izin, dia mengabaikan peringatan mereka dan mengayuh ke hilir sampai dia akhirnya tiba di Meksiko. Di sana, kayaknya hilang dalam badai debu dan dia menyeberang kembali ke Amerika Serikat dengan berjalan kaki. Tidak bisa mendapatkan tumpangan, dia mulai bepergian dengan kereta barang ke Los Angeles. Namun, tidak lama setelah tiba, dia mulai merasa dirusak oleh peradaban modern dan memutuskan untuk pergi. Belakangan, dia terpaksa mengubah metode perjalanannya kembali menjadi menumpang setelah dia dipukuli oleh banteng kereta api. Pada bulan Desember tahun 1991, dia tiba di Slab City di Imperial Valley of California, dan bertemu dengan pasangan itu lagi. Di sana ia bertemu dengan seorang remaja yang jatuh cinta padanya. Setelah liburan, dia memutuskan untuk terus menuju Alaska, yang membuat semua orang sedih. Saat berkemah di dekat Salton City, California, dia bertemu dengan seorang pensiunan yang menceritakan kisah kehilangan keluarganya dalam kecelakaan mobil saat dia bertugas di ketentaraan. Ia kini mengisi waktunya di sebuah bengkel sebagai pekerja kulit amatir. Pensiunan itu mengajarinya kerajinan kulit, menghasilkan pembuatan ikat pinggang yang merinci perjalanannya. Setelah menghabiskan beberapa bulan dengan pensiunan itu, dia memutuskan untuk pergi ke Alaska meskipun kesal dengan pensiunan itu, yang telah menjadi sangat dekat dengannya. Saat berpisah, pria pensiunan itu memberinya perlengkapan berkemah dan perjalanan tua pria pensiunan itu bersama dengan tawaran untuk mengadopsi dia sebagai cucunya, tetapi dia hanya mengatakan kepadanya bahwa mereka harus mendiskusikannya setelah dia kembali dari Alaska, dan kemudian pergi. Beberapa bulan kemudian di bus yang ditinggalkan, hidup dia menjadi lebih sulit dan dia menjadi kurang cerdas. Saat perbekalannya mulai habis, ia menyadari bahwa alam juga keras dan tidak peduli. Dalam rasa sakit karena kesadaran, dia menyimpulkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan jika dibagikan dengan orang lain, dan berusaha untuk kembali dari alam liar ke teman dan keluarganya. Namun, dia menemukan bahwa sungai yang dia seberangi selama musim dingin menjadi lebar, dalam, dan deras karena pencairan, dan dia tidak dapat menyeberang. Sedih, dia kembali ke bus, sekarang sebagai tahanan yang tidak lagi mengendalikan nasibnya dan hanya bisa berharap bantuan dari luar. Dalam tindakan putus asa, dia terpaksa mengumpulkan dan memakan akar dan tumbuhan, tetapi dia membingungkan tumbuhan serupa dan akibatnya jatuh sakit. Perlahan sekarat, dia terus mendokumentasikan proses realisasi dirinya dan menerima takdirnya, saat dia membayangkan keluarganya untuk terakhir kalinya. Dia menulis perpisahan kepada dunia dan merangkak ke dalam kantong tidurnya untuk mati. 2 minggu kemudian, tubuhnya ditemukan oleh pemburu rusa. Tak lama kemudian, saudara perempuannya mengembalikan abu saudara laki-lakinya dengan pesawat terbang dari Alaska ke Virginia di tas punggungnya. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.